Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nada Rizkia. Episode kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT penjualan produk dan jasa desain grafis. Sebelum lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari analisis SWOT. Nah, karena bahasan di sini adalah bahasan entrepreneur, bahasan bisnis, maka analisis SWOT ini akan pengertian analisis SWOT ini akan bersangkutan dengan bisnis atau entrepreneur. Jadi, analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Nah, analisis SWOT ini apa aja sih? Ada S, W, O, dan T. S-nya itu ada strength. Strength itu adalah kekuatan. Dan ada W, W-nya weakness atau kelemahan. Ada O, O-nya adalah opportunity. Dan ada T, T-nya adalah threats. Nah, analisis SWOT ini hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Ulang. Analisis SWOT ini hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan ada strength. Strength ini merupakan segala sesuatu yang menjadi keunggulan bagi produk seorang wirausaha yang belum tentu dimiliki pesaing barang yang sejenis ataupun tidak sejenis. Nah, dalam hal ini, mengenai produk dan jasa desain grafis, kekuatannya adalah yang pertama pasarnya berskala nasional, bahkan berskala internasional. Karena kita menjual produk dan jasanya melalui jaringan internet. Lalu yang kedua, pengalaman desainer yang cukup dan pernah mengikuti pelatihan-pelatihan desain. Jadi, desainnya nanti akan keren. Lalu, bahasan yang kedua mengenai weakness atau kelemahan. Ini merupakan segala sesuatu yang menjadi titik lemah bagi produk yang ditawarkan. Nah, dalam hal desain grafis, kelemahannya itu yang pertama, customer yang kurang menyebutkan detail desain keinginan mereka. Yang kedua, pengerjaan desain itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga jika terlalu banyak permintaan, maka akan sulit untuk menanganinya. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Nah, opportunity ini merupakan kesempatan yang didapatkan ketika produk yang dipasarkan ke dunia usaha. Opportunity dalam hal desain grafis, yang pertama, jasa desain saat ini merupakan jasa yang paling banyak dibutuhkan karena semakin banyaknya bisnis dan UMKM yang membutuhkan desain untuk bisnisnya mereka. Yang kedua, pemesanan dapat dilakukan dengan cara online dan juga untuk pengiriman hasil tidak diperlukan jasa pengiriman karena yang dikirim hanyalah file-nya, jadi kita nggak perlu ongkir untuk di desain grafis ini. Lalu yang ketiga, banyak sekali website-website yang menyediakan feature untuk menjual produk-produk desain yang sudah kita bikin. Jadi sayang banget tuh kalau produk-produk desain yang tidak digunakan itu dibiarkan saja di dalam folder. Baiknya yang sudah dikerjakan hasil-hasil desain itu bisa di-upload untuk barangkali ada orang-orang yang akan membeli desain tersebut. Lalu yang keempat itu adalah threat atau ancaman. Threat atau ancaman ini merupakan ancaman atas eksistensi atau keberadaan produk yang ditawarkan. Nah, dalam hal desain grafis, threat-nya yang pertama persaingan ketat karena ada banyak sekali aplikasi-aplikasi di HP yang membuat orang bisa mendesain sendiri keinginan mereka secara gratis. Seperti contohnya ada Canva. Di Canva itu sudah ada template-templatenya, hanya tinggal digunakan dan diedit secara sederhana dan mudah sekali. Lalu yang kedua adalah orang membutuhkan desain hanya di waktu-waktu tertentu, jadi tidak setiap hari orang membutuhkan desain. Nah,
Nah, lalu bagaimana sih untuk menghadapi SWOT yang sudah kita bikin ini? Nah, di sini saya menawarkan strategi-strategi yang mungkin nanti teman-teman lain bisa tambahkan dan bisa tulis aja di kolom komentar jika ada tambahan-tambahan terkait analisis SWOT dan strategi-strategi yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah branding portofolio di semua media sosial dengan cara salah satunya adalah mengikuti kontes-kontes desain atau mempercantik halaman profile dengan membuat konten-konten yang menarik. Nah, untuk mengikuti kontes-kontes desain itu ada website yang dinamakan 1000.com. Di 1000.com ini ada customer yang mengirimkan permintaannya di 1000.com. Lalu freelancer akan mengapply permintaan customer tersebut. Barang siapa yang hasilnya bagus, maka dia akan menang dan akan dibayar oleh customer tersebut. Nah, di sini tentu kita akan bersaing dengan banyaknya desainer-desainer yang memang sudah jago di bidangnya dan sudah lama berkecimpung di dunia perdesainan. Dan jika apa yang sudah kita apply dan kita bikin tersebut ternyata tidak menang sehingga tidak dibayar, hasil-hasil itu tidak serta-merta langsung hilang begitu saja. Kita bisa taruh hasil-hasil kontes tersebut ke dalam website-website yang menyediakan fitur untuk menjual produk desain. Misalnya di dalam kontes tersebut kita diminta untuk mendesain kemasan bisnis. Nah, lalu tidak menang. Nah, hasil desain kemasan bisnis tersebut bisa kita jual di website yang menyediakan fitur untuk menjual produk desain. Contohnya ada Creative Market. Nah, di sana kita bisa menjual produk hasil yang sudah kita desain. Kayak misalnya logo, banner, poster, atau desain kemasan, desain baju, tote bag, mug, botol, dan sebagainya. Lalu selanjutnya strateginya adalah untuk menghadapi permasalahan customer yang kurang detail, maka kita butuh yang namanya SOP, Standar Operational Procedure. SOP terhadap permintaan desain untuk dapat mengetahui desain yang diinginkan oleh customer secara detail. Seperti itu. Lalu di strategi yang keempat adalah kita perlu meningkatkan skill desain dan skill branding kita agar bisa mengalahkan saingan-saingan dengan cara yang sehat. Gitu. Dan karena desain ini dibutuhkan hanya di waktu-waktu tertentu, maka di saat memiliki waktu-waktu luang, maka kita dapat mendesain dan hasil desain tersebut kita jual di website-website yang menyediakan fitur untuk menjual produk desain. Nah, jangan lupa yang tadi poin pentingnya adalah untuk meningkatkan skill desain grafis dan skill branding. Kita untuk terus membranding diri bahwa kita memang mampu, kita memang bisa mendesain secara bagus, secara keren dan menarik serta memikat orang-orang banyak. Mungkin itu analisis SWOT terhadap penjualan produk dan jasa desain grafis yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman ada analisis SWOT terhadap desain grafis yang lebih baik, bisa kirim aja di kolom komentar, atau mungkin ada strategi-strategi untuk menghadapi analisis SWOT yang sudah saya sebutkan tadi, juga bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Lalu jika bermanfaat jangan lupa di share. Jadi pada intinya adalah jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.